Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 46 demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara sekalian, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku" adalah doa setiap orang Yahudi sebelum tidur. Berita Wahyu dalam sarapan pagi Biblika berkata bahwa makna menyerahkan di sini dalam bahasa Ibrani berarti mendepositokan, yang artinya menitipkan untuk pada saatnya diambil kembali beserta dengan bunganya. Dengan kata lain, doa tersebut merupakan ungkapan iman bahwa dalam tidur kita berada di tangan Bapa yang mengasihi serta memelihara kita, dan besok pasti akan bangun kembali dengan berkat-berkat yang baru. Di atas salibnya, Tuhan Yesus berdoa demikian untuk menunjukkan bahwa kematiannya hanya sementara. Pada hari ketiga, dia pasti akan bangkit dan kembali ke dalam kemuliaan sesuai dengan rancangan Allah. Doa ini dikutip dari Mazmur 31 ayat 6, menunjukkan bahwa kematiannya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum peristiwa itu terjadi, dan bahwa Tuhan sudah menggenapi seluruh detail dari nubuat tentang dirinya. Injil Yohanes mencatat bahwa sebelum menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus juga menunjukkan kepalanya. Hal ini tidak lazim, karena biasanya orang yang disalib sebelum menghembuskan nafas terakhir justru menengadahkan kepalanya untuk menghela nafas dan baru tertunduk setelah meninggal. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia tetap sadar dan taat sampai akhir. Dengan kata lain, dia memegang kendali atas semua yang terjadi. Kematiannya bukan disebabkan karena pengkhianatan Yudas, kejahatan para imam dan ahli Taurat, teriakan orang banyak yang terprovokasi, ketidaktegasan Pontius Pilatus atau kekejaman para prajurit, tetapi dia sendirilah yang menentukan kapan dan bagaimana caranya dia mati. Tuhan Yesus bahkan mengucapkan doa itu dengan lantang, bukan seperti orang yang sedang sekarat menghadapi maut, melainkan sebagai seorang pahlawan yang pulang dari peperangan dengan membawa kemenangan besar. Kemenangannya membuat setiap orang percaya bisa berdoa seperti Tuhan Yesus dengan iman, bahwa sekalipun secara fisik kita tidak pernah bangun lagi, tetapi kita tetap hidup di dalam kemuliaan. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan ragu untuk senantiasa berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan beristirahatlah di dalam hadirat Tuhan. Maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memenuhi kita. Mazmur 4 ayat 8 berkata, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Damai sejahtera itulah yang memampukan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini dan menang. Amin.